India adalah salah satu negara Asia pertama yang menerima pewartaan Injil. Dan dari tangan pertama lagi, yaitu dari Rasul Thomas yang merupakan salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Ini adalah Rasul Thomas yang sama, yang mencelupkan jarinya ke luka Tuhan Yesus sesudah peristiwa kebangkitan. Karena beliau sebelumnya tidak percaya, mentaati amanat Yesus untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Santo Thomas berlayar ke India pada tahun 52 Masehi, untuk mengabarkan Injil kepada orang pantai barat Malabar, wilayah Kerala. Selama di bagian Kerala, Santo Thomas mengkhotbahkan Injil, dan pewartaannya menghasilkan banyak perpindahan. Dia juga melakukan banyak mukjizat dan menyembuhkan orang-orang sakit. Dalam perjalanannya melalui pesisir Malabar, Santo Thomas membangun 7 gereja, dan pengaruhnya terhadap orang-orang di Kerala sangat besar. Dan dikatakan bahwa Raja Sera di Kerala sangat mendukungnya. Setelah menghabiskan 10 tahun di Kerala, dia mengembara ke arah timur dataran tinggi Deccan, dan tiba di Mylapore, wilayah Chennai, pada tahun 68 Masehi. Selama di Mylapore, Rasul Thomas mengkhotbahkan Injil kepada orang Tamil, dan pewartaannya menghasilkan banyak perpindahan. Ini tidak dapat diterima oleh pendeta Hindu setempat, dan mereka mencemooh Thomas karena membawa agama baru. Beberapa pendeta fanatik memutuskan untuk mengakhiri agama baru ini, dan merencanakan untuk membunuh Thomas. Santo Thomas berpindah dari kawasan Santom ke sebuah gua kecil bernama Little Mound, untuk mencari perlindungan dari perlawanan dari pendeta fanatik. Para musuhnya mengutus beberapa orang pembunuh untuk membunuh Santo Thomas yang bersembunyi di Little Mound. Tetapi dia berhasil melarikan dirinya ke sebuah bukit yang dia sering kunjungi untuk mengajarkan Injil. Bukit tersebut saat ini disebut Saint Thomas Mound. Dan akhirnya, pembunuh memburunya di Saint Thomas Mound, dan menusuk Thomas dengan tombak, sampai mati. Basilika Santom, Little Mound dan Saint Thomas Mound, adalah 3 tempat ziarah penting di Chennai bagi umat Kristen. Santom ditemukan oleh Santo Thomas dan menjadi lokasi makamnya. Little Mound adalah tempat Santo Thomas mencari perlindungan. Dan Saint Thomas Mound adalah tempat dia menderita dan meninggal. Gereja Santom merupakan salah satu dari 3 gereja di dunia yang dibangun di atas makam para rasul, selain dari Basilika Santo Petrus di Roma, dan Santiago de la Compostela di Spanyol yang merupakan makam Santo Yakobus. Gereja Santom dibangun sekitar tahun 72 Masehi dalam ukuran kecil, di atas makam Rasul Thomas di selatan kota Chennai. Pada abad 16, Gereja Santom ditemukan telah menjadi reruntuhan. Pada tahun 1521, Portugis membangun kembali gereja itu, masih dalam skala kecil, dan mencapai status katedral pada tahun 1606. Kemudian gereja ini dibangun kembali dengan status katedral pada tahun 1896 oleh Inggris. Dengan gaya arsitektur neogotik dan masih berdiri sampai sekarang. Pada tahun 1545, Santo Franciscus Xaverius mengunjungi dan tinggal selama sekitar 1 tahun. Semasa tinggal di gereja Santom ia rutin merayakan Misa Kudus. Paus Pius ke-12 menghormati gereja katedral ini, dan mengangkatnya ke martabat dan pangkat Basilika Minor pada bulan Maret tahun 1956. Di kiri altar terdapat sebuah patung Bunda Maria yang kuno, dan disebut sebagai Our Lady of Mylapore, Mailai Mata dalam bahasa Tamil. Patung setinggi 3 kaki ini dibuat dari kayu, dan dibawa dari Lisbon ke gereja Santom pada tahun 1523. Patung yang indah ini melambangkan perawan Maria yang duduk di atas tahta, dengan kedua tangannya bersatu dalam doa, dan matanya tertunduk saleh. Selama misionaris besar Yesuit, Santo Franciscus Xaverius berada di India, dia sering berdoa di depan Our Lady of Mylapore, mencari inspirasi, ketabahan,
dan kekuatan dalam pekerjaan misionaris, membawa Injil ke Asia termasuk Indonesia. Jika dia berada jauh dari Our Lady of Mylapore, dalam perjalanan, dia akan kembali untuk bersyukur atas pekerjaan yang bisa dia lakukan melalui perantaraan Bunda Maria dari Mylapore. Santo Fransiskus Xaverius diberi kemampuan tidak hanya menyembuhkan orang sakit, tetapi mengusir setan, meredakan badai, membangkitkan orang mati, dan melakukan segala macam mukjizat. Our Lady of Mylapore adalah ibu yang paling dicintainya, dan menjadi sumber kekuatan dalam tugas misionarisnya. Di lantai dasar gereja, terletak makam Santo Thomas, di mana relikui Santo Thomas diletakkan, dan dilengkapi dengan kapel untuk berdoa. Di atas makam Santo Thomas, terdapat museum yang memiliki artefak berharga, termasuk kepala tombak yang membunuh Santo Thomas. Museum ini juga menggambarkan sejumlah barang peninggalan dan relikui suci peninggalan sejarah agama Katolik. Santo Thomas berpindah dari kawasan San Tom ke Little Mound, gua kecil, untuk mencari perlindungan dari perlawanan dari penduduk sekitar. Gua di gunung kecil ini dikatakan sebagai tempat Rasul tinggal dan berkhotbah, dan penuh dengan bukti sejarah dari pekerjaan misionarisnya. Pada tahun 1551, Portugis membangun gereja Our Lady of Good Health, Bunda Penyembuh, di atas gua kecil, yang dikatakan sebagai tempat khotbah kesukaan Rasul Thomas. Gua itu masih ada di sisi kiri altar utama, dan berukuran lebar 4,2 meter, panjang 5 meter dan tinggi 2,2 meter. Melalui jendela terbuka ini di dalam gua, Rasul Thomas melarikan diri ketika ia terjebak oleh musuhnya. Diyakini telapak tangan dan jejak kaki Rasul dapat ditemukan di atas batu-batu dan dinding gua. Telapak tangan ini diyakini sebagai milik Rasul Thomas ketika dia melarikan diri dari gua. Rasul dikatakan telah mengukir salib batu ini, dan melakukan misa di tempat ini. Catatan menyatakan bahwa salib batu ini berdarah secara ajaib di antara tahun 1554 dan 1704, khususnya pada tanggal 18 Desember. Tanggal tradisional di mana Rasul Thomas ditikam dengan tombak. Celah sepanjang 2 meter di tanah berbatu ini adalah mata air yang dibuat secara ajaib oleh Rasul Thomas dengan memukulkan tongkatnya ke lantai berbatu, untuk menghilangkan dahaga mereka yang datang mendengarkan ajarannya. Aliran air ajaib yang berusia 2000 tahun ini tidak pernah kering.
Dan banyak yang telah bersaksi tentang kekuatan penyembuhan ajaibnya. Kapel Holy Cross berisi patung-patung indah Yesus Kristus, Bunda Maria dan Santo Yohanes, yang menggambarkan momen penyaliban Kristus. Relikui dari salib suci di mana Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan, disimpan di kapel ini. Pada tahun 1970, sebahagian dari gereja lama ini dirobohkan. Dan gereja bundar yang lebih besar, dibangun untuk menampung lebih banyak peziarah. Saint Thomas Mount merupakan sebuah tempat peziarahan Kristen yang terletak kurang lebih 11 km selatan Chennai. Dan merupakan tempat Rasul Thomas menerima mahkota kemartirannya. Posisi tempat suci ini terletak tinggi di atas kota, sekitar 300 kaki di atas permukaan laut. Pemandangan dari sini nampak indah dan terlihat keseluruhan kota Chennai. Pemandangan panorama ini merupakan hadiah unik untuk tempat ini, dan mencerminkan kutipan Alkitab. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, Matius 5 ayat 14. Pada tahun 1523, Portugis mendirikan misi di bukit ini, dan membangun kembali gereja Our Lady of Expectation, Gereja Bunda Harapan, yang dibangun dengan altar di tempat di mana Rasul Thomas menjadi martir pada tahun 72 Masehi. Gereja kuno di puncak ini telah menjadi mercusuar bagi kapal-kapal Portugis dan Armenia di Teluk Benggala pada abad ke-16 dan ke-17. Dikatakan, ketika para pelaut melihat gereja, mereka berdoa untuk perjalanan yang aman. Tempat ziarah dan ibadah yang penuh berkah di puncak bukit ini dapat mudah diakses oleh para peziarah, melalui jalan darat atau melalui anak tangga granit. Peziarah rohani menaiki 134 anak tangga selama kurang lebih 1 jam, menuju ke puncak bukit, sebagai tindakan penebusan dosa dan pengorbanan. 14 stasi jalan salib menghiasi sisi-sisi tangga, dan menggambarkan perjalanan kesengsaraan Yesus. Setiap tahun ribuan orang berduyun-duyun ke bukit ini, dengan memanggul salib, dan melakukan prosesi jalan salib untuk memperdalam tobat, dan memenuhi kebutuhan spiritual. Latar belakang artistik yang sangat baik, mengangkat jiwa batin dan merupakan titik tertinggi kekaguman dan pengabdian bagi semua orang yang mendaki bukit untuk mencapai tempat kudus ini. Sebuah lengkungan di dalam gereja menyandang gelar dalam bahasa Portugis, Senhora da Expectação, Bunda Harapan, dengan tahun pembangunannya 1523. Rasul Thomas diyakini berdoa di depan salib di atas batu yang dipahat olehnya. Ketika seorang pembunuh merayap diam-diam, dan menusuknya dengan tombak dari belakang. Setelah ditombak, Rasul yang jatuh diyakini telah mencengkeram salib batu itu, dan berdarah di atasnya semasa kematiannya. Salib itu dikenali sebagai salib pendarahan, karena noda darah muncul kembali bahkan setelah digosok dan berdarah secara berkala. Menurut catatan kuno, salib itu mengeluarkan keringat darah selama misa kudus yang dirayakan oleh Vikaris Gaspar Coelho pada tanggal 18 Desember tahun 1558. Pada tahun-tahun awal, salib itu biasa mengeluarkan keringat darah setiap tahun. Kemudian setiap 2 atau 3 tahun, dan kemudian pada interval yang lebih lama. Peristiwa terakhir yang ditemukan berkeringat darah, adalah pada tahun 1704. Vikaris Gaspar Coelho telah menyampaikan keyakinannya bahwa memang Rasul Thomas memegang salib di saat-saat terakhir kematiannya. Altar gereja berdiri di tempat yang dipercayai di mana Rasul Thomas mati. Dan salib pendarahan telah dibangun ke dinding altar dengan gelas kaca di tengahnya. Salib batu itu masih ada di tempat yang sama, dan orang-orang telah menyaksikan banyak keajaiban penyembuhan yang tak terhitung banyaknya. Dikaitkan dengan salib batu suci itu, hanya melalui kontak dengannya dalam iman.
Bahkan saat ini, kelembaban alami di permukaannya, merupakan faktor kejutan dan pengabdian. Prasasti di sekitar salib berbunyi, melalui salib, Mesias membawa keselamatan bagi dunia. Pada tahun 1972, Jabatan Pos dan Telegraf Pemerintah India mengeluarkan perangko yang menggambarkan gambar salib pendarahan, untuk memperingati kemartiran Santo Thomas abad ke-19. Di atas salib, terdapat serpihan tulang jari Rasul Thomas, yang disimpan dalam monstran yang dihias dengan indah. Di sebelah kiri dinding di belakang altar tinggi, terdapat lukisan minyak berbingkai Rasul Thomas, yang ditusuk dengan tombak dari belakang, dalam posisi berdoa. Di sebelah kanan, terdapat gambar Bunda Maria dan bayi Yesus, yang dilukis oleh penulis Injil Santo Lukas, dan dibawa ke India oleh Rasul Thomas. Gambar Madonna itu merupakan lukisan Kristen tertua di India. Di bawah kedua-dua sisi lukisan minyak, ditampilkan relikui-relikui berbingkai dari 12 Rasul Yesus Kristus. Tempat suci ini memiliki lebih dari 100 relikui orang suci, yang juga termasuk relikui-relikui dari Santo Yosef, Bunda Maria dan semua Rasul Yesus. Serpihan tulang dari kaki Santo Thomas disimpan di monstrans yang didekorasi dengan indah di dinding gereja. Patung Bunda Maria ini dalam posisi duduk, menunjukkan tampilan anggun dan kebajikan keibuan. Pelataran di puncak bukit, dengan suara alam dan angin yang lembut, menemani para peziarah dalam berdoa dan berdevosi, dengan mengharapkan kebaikan dari Tuhan. Di puncak bukit terdapat adegan yang menggambarkan dalam gambar ukuran hidup, pemandangan Kalvari saat Tuhan Yesus digantung di kayu salib, dengan Ibu Yesus dan Santo Yohanes berdiri di kaki salib. Santo Paus Yohanes Paulus II, mengunjungi tempat ziarah ini pada tanggal 5 Februari tahun 1986, semasa lawatannya ke India. Thomas adalah sang rasul yang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Karena tanggapan pada pertanyaan Thomas, kita umat Kristiani memperoleh kata-kata Yesus sebagai pegangan abadi, yaitu jawabannya terhadap pertanyaan Thomas. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Rasul Thomas memastikan, untuk menyampaikan pesan jalan dan kebenaran dan hidup, sejauh mungkin untuk membawa sebanyak mungkin orang-orang ke dalam iman sejati, akan Tuhannya dan Allahnya.